Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang dan selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 5 baik putra ataupun putri. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di materi pembelajaran yaitu bahasa Arab kelas 5 baik putra ataupun putri. Sebelumnya marilah kita bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini nanti bisa membawa manfaat dan barokah, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menimba ilmu-ilmu di bumi Bahrul Ulum ini, utamanya di MI Bahrul Ulum. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah biniyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nanti tugasnya bisa dilihat pada halaman 8 dan 9. Nah, ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab serta berilah harokatnya atau berilah harokat yang lengkap. Contohnya begini: Ali bertanya kepada Husni. Nah, ini nanti terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apakah kamu bermain-main bersama Hilmi dengan kelereng? Nah, ini nanti kalau diterjemah ke dalam bahasa Arab, ini contohnya. Nah, Ali ini adalah nama orang, kita letakkan di awal. Kemudian bertanya, ini adalah kata kerja yang berupa fi'il mudhari'. Kemudian kepada ini tidak selalu menggunakan ilah. Jadi anak-anak harus paham. Jadi kata kepada atau kalimat kepada ini tidak selalu menggunakan ilah, tetapi maf'ul bih itu bisa juga berarti kepada. Contohnya seperti ini: Aliyun yas'alu Husni. Husni ini keberadaannya atau posisinya dalam menjadi maf'ul bih. Oleh karena itu, kalau diterjemah ke dalam bahasa Arab, yang berarti kepada ini adalah maf'ul bihnya ini. Tetapi arti kepada bisa jadi menggunakan ilah. Tapi tidak selalu kalimat fi'il yang berarti kepada tidak selalu menggunakan ilah, tidak. Tapi seperti contoh yas'alu ini tidak menggunakan ilah, tetapi ada contohnya yang menggunakan ilah. Contohnya seperti begini: Zahaba Aliyun misalnya. Zahaba Aliyun ila Surabaya. Jadi Ali pergi ke Surabaya. Nah, ini contohnya ke arti ke. Nah, ini contohnya yang berarti kepada tapi tidak menggunakan ilah, tapi maf'ul bih itu bisa berarti kepada. Nah, jadi terjemahnya Ali bertanya kepada Husni. Jadi Aliyun yas'alu Husni. Ali bertanya kepada Husni. Yas'alu ini adalah kalimat yang bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Jadi nanti anak-anak harus bisa memahami ya juga kata yas'alu yang berarti kepada meminta, dan yas'alu yang berarti bertanya. Kapan yas'alu itu berarti bertanya? Nah, apabila nanti yas'alu ini
maf'ul bih keduanya ya. Maf'ul bih keduanya itu menggunakan an, huruf jar. Itu yang berarti bertanya. Tetapi kalau tidak, maf'ul bih yang kedua tidak menggunakan an, maka yas'alu ini berarti meminta. Nah, ini yang nanti berarti bertanya. Aliyun yas'alu Husni. Ali bertanya kepada Husni. Terus kemudian lanjut, apakah kamu? Apakah ini adalah menggunakan hal. Jadi hal ini adalah kata tanya yang berarti apakah. Terus berikutnya kamu, terjemahnya adalah anta, hal anta, apakah kamu. Kemudian setelah anta yaitu kalimat fi'il atau kata kerja. Kata kerja tal'abu dari kata la'iba yal'abu ini harus menyesuaikan dengan domirnya. Karena domirnya anta, maka di sini huruf mudhora'ah yang pertama, huruf mudhora'ahnya adalah menggunakan tak. Jadi anta tal'abu, tidak boleh anta yal'abu atau anta nal'abu atau anta al'abu, tapi harus menggunakan tak karena domirnya anta. Jadi anta tal'abu, hal anta tal'abu. Berikutnya Hilmi, bersama Hilmi, Hilmi dengan kelereng bitobati. Jadi di samping anak-anak memahami susunan kata sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya, anak-anak juga menguasai mufradat. Nah, nanti kalau tidak menguasai mufradat sudah barang tentu anak-anak nggak bisa mengerjakan. Tapi seperti yas'alu, kemudian hal, anta, tal'abu dan seterusnya, ini adalah mufradat semua yang anak-anak itu harus sudah menguasainya. Jadi nanti kalau ada kalimat bahasa Indonesia yang perintahnya disuruh menerjemah ke dalam bahasa Arab, jadi anak-anak tidak usah buka kitab, tidak usah juga membuka kamus. Karena apa? Karena anak-anak sudah menguasai mufradatnya, sehingga dengan mudah nanti anak-anak itu bisa menyusun bahasa Arab seperti ini. Jadi saya ulang, Ali bertanya kepada Husni, bahasa Arabnya Aliyun yas'alu Husni. Kemudian apakah kamu bermain-main bersama Hilmi dengan kelereng? Hal anta tal'abu ma'a Hilmi bitobati. Jadi nanti anak-anak ini harus dikerjakan atau diterjemah ke dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah Husni menjawab, ya saya bermain-main bersama Hilmi dengan kelereng. Ini supaya diterjemah ke dalam bahasa Arab seperti contoh yang sudah saya contohkan tadi itu. Kemudian berikutnya Ali membaca bahasa Arab dan saya membaca bahasa Indonesia. Jadi nanti supaya diterjemah ke dalam bahasa Arab dengan baik seperti contoh tadi itu. Kemudian berikutnya guru menulis dengan kapur tulis di atas papan tulis dan Husni menulis dengan pensil di dalam buku tulis. Jadi ini nanti supaya diterjemah ke dalam bahasa Arab semuanya. Terus berikutnya Husni itu murid yang giat. Ia sekarang di dalam sekolah dan duduk di samping Hilmi. Yang terakhir, jam 9 dibunyikanlah bel dan saya keluar dari kelas. Jadi ini nanti supaya dikerjakan ke dalam diterjemah ke dalam bahasa Arab. Untuk berikutnya yaitu tugas berikutnya, ini halaman 9 insyaallah bisa dilihat nanti, tapi tidak semuanya saya tulis di sini, hanya sebagian saja. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang sesuai serta lengkapilah harokatnya, harokat atau syakalnya. Jadi tugas anak-anak nanti yaitu memberikan harokat yang lengkap dan menjawab atau mengisi titik-titik. Nah ini contohnya seperti ini. Ana ata'alamu fi titik-titik. Terus kemudian kalau dilengkapi menjadi seperti ini. Ana ata'alamu fi sinfi. Nah, jadi ana ata'alamu fi sinfi. Jadi isinya titik-titik adalah aswinfi.
Jadi mengisi titik-titik ini adalah diisi dengan kalimat yang sesuai. Jadi saya belajar di kelas. Nah, contohnya seperti itu. Kalau titik-titiknya misalkan saya belajar di langit kan tidak sesuai. Jadi yang sesuai itu adalah saya belajar di kelas, atau saya belajar di rumah, atau saya belajar di ruangan. Itu yang sesuai. Jadi kalimatnya ini bebas, tidak harus vis in vi. Tetapi kalimatnya pokoknya sesuai dengan apa? Anak ta'alamunya tadi itu. Nah, kemudian berikutnya, jadi ini tugas-tugasnya untuk mengisi titik seperti ini. Ya ini supaya dikerjakan seperti contoh. Nah, ini untuk yang tugas yang kedua. Tugas yang pertama tadi menerjemah ke dalam bahasa Arab. Kemudian tugas yang kedua adalah mengisi titik-titik yang sesuai, kemudian melengkapi harokatnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan nantinya anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah di rumah masing-masing. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui voice note. Demikian, selamat mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.